Halo pemirsa Jurnalis TV, saat ini saya sedang berada di area halte bus Transjakarta yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terjadi kerusakan parah akibat aksi demo pada 29 Agustus 2025 lalu. Kini, proses rekonstruksi dan pemulihan sedang dilakukan dengan semangat gotong royong. Mulai dari tanggal 1 September 2025 hingga hari ini, Kamis 4 September 2025. Fasilitas umum yang sebelumnya rusak kini mulai diperbaiki guna kembali melayani masyarakat. Pada 29 Agustus 2025 lalu, area ini menjadi saksi bisu kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah massa yang berujung ricuh. Fasilitas penting seperti halte Transjakarta mengalami kerusakan serius. Bahkan, beberapa di antaranya sempat terbakar habis. Sejumlah 7 halte Transjakarta mengalami kerusakan yang cukup parah. Salah satunya halte Senayan Bank DKI. Namun, kini semangat pemulihan mulai tampak nyata dengan hadirnya tim gabungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, PT Transjakarta, PT MRT Jakarta, dan relawan masyarakat yang bekerja keras membenahi kerusakan. Proses rekonstruksi ini melibatkan penataan ulang yang lebih baik dan ramah lingkungan. Muhammad Mariwildan selaku demonstran menyampaikan pandangannya terkait kerusakan fasilitas umum. Menurutnya, kerusakan halte saat demonstrasi sangat memilukan karena bukan dilakukan oleh demonstran melainkan provokator yang sengaja merusak. Wildan menekankan bahwa kerusakan ini justru merugikan masyarakat kecil yang sedang diperjuangkan haknya. Menjaga fasilitas umum sebenarnya cukup mudah, hanya perlu memiliki rasa kepunyaan bersama. Jadi kalau fasilitas umum itu semua masyarakat atau semua warga mempunyai rasa bahwa itu adalah milik mereka dan hak mereka, pasti mereka akan menjaganya, seperti itu. Ketika fasilitas umum seperti halte itu kemarin terdampak saat demonstrasi, itu cukup cukup memilukan karena untuk apa demonstran, tapi pada saat ini sudah diketahui bahwa ternyata yang merusak-merusak itu bukanlah demonstran, tapi ada provokator-provokator atau oknum-oknum yang sengaja memang untuk menyebabkan kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum. Itu sangat memilukan karena apa? Tidak berdampak apapun kepada orang-orang yang kita tuntut atau pejabat publik, dan malah berdampak sekali atau berdampak besar kepada masyarakat-masyarakat kecil yang dimana di sini sedang kita perjuangkan hak-haknya, seperti itu. Halte Transjakarta yang terbakar saat aksi demonstrasi pada 29 Agustus lalu menjadi prioritas pemulihan. Upaya pemulihan tidak hanya difokuskan pada moda transportasi dan halte, tetapi juga melibatkan petugas lapangan termasuk PPSU atau pasukan orange, biru, dan hijau. Untuk perbaikan halte yang sebelumnya hangus terbakar, kini dicat ulang sehingga coretan dan bekas kerusakan tidak lagi terlihat. Ibu Sulistriani, selaku pengguna fasilitas umum, mengungkapkan kekecewaannya atas kerusakan halte Transjakarta. Menurutnya, kerusakan ini sangatlah merugikan karena dapat menghambat perjalanan ke tempat kerja yang biasanya hanya ditempuh 5 menit, kini menjadi 25-30 menit. Beliau berharap masyarakat saling menjaga fasilitas umum dan tidak mudah terprovokasi agar kejadian serupa tidak terulang. Sangat miris ya, sangat merugikan banget karena kan saya sebagai fasilitas sebagai salah satu penggunanya sangat merugikan banget, terutama buat saya, buat teman-teman saya juga. Jadi menghambat buat kita masuk kerja gitu, nunggunya lama, nggak kayak biasanya. Harapannya ya kita saling menjaga, jangan tersulut emosi, jangan terpengaruh provokator sama pihak luar ya terutama. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh PT Transjakarta, perbaikan kerusakan ringan telah dimulai pada 1 September. Kerusakan tingkat sedang ditangani pada 3 September. Dan kerusakan berat seperti di halte Senayan baru akan selesai pada 8-9 September 2025.
Selama masa proses rehabilitasi, layanan transportasi publik sementara dialihkan ke halte dan stasiun terdekat yang masih beroperasi. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan pengamanan fasilitas publik agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Proses pemulihan fasilitas umum pasca kerusuhan ini menjadi bukti nyata kekuatan gotong royong masyarakat Indonesia. Dari kehancuran, kini bangkit kembali dengan semangat kebersamaan. Serta perbaikan akan terus berjalan dengan harapan layanan transportasi kembali berjalan normal. Fasilitas publik yang sekarang dipulihkan bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi juga simbol sebagai solidaritas bangsa dalam menghadapi tantangan. Saya, Fofifa Irunisa dan kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnalis TV.